Iwan apa nih Om? Iwan Fals? Apa Iwan apa? Pengennya Iwan Fals. Pengen Iwan Fals. Cuman aslinya Iwan Impresi. Iwan Impresi. Impresi. Itu nama asli Om? Nama asli. Dulu tuh sempat disamar-samar lah. Disamar-samar. Impresi. Iya. Terinspirasi dari mana itu nama itu? Iya, mungkin bapak dulu kan. Sejarahnya tuh bapak waktu itu mungkin musim borongan impres mungkin di sini. Borongan impres makanya jadinya Iwan Impresi. Intinya seperti itu ya. Jadi orang tua kan. Jadi orang tua. Oke, Om Iwan. Nah, Om Iwan ini kan selain jabatannya di kepolisian, dengar-dengar Om Iwan ini salah satu hipnotis. Wah, apa ya? Kayak Romi Rafael. Kan kamu tahu, barangkali kan Mas Rominya nonton. Wah, kita masih jauh. Masih jauh. Masih ujung bukunya, dia sudah main imaji. Wih, kau nama beda imajinasi? Sebenarnya dia sudah mendalami lebih jauh. Itu kelas sudah internasional. Wah, internasional. Kita ya. masih kelas lokal. Kelas lokal tapi terkenal loh. Selubulingga ya. Selubulingga. Alhamdulillah sampai ke Jakarta banyak. Waduh, luar biasa. Papua ya. Makassar, Kalimantan. Sudah banyak yang tahu sudah ya. Sudah banyak yang ngefans juga, banyak komen-komen di. Wah, sudah ada fansnya nih, Iya. Bang Iwan. Semoga bisa mencapai kayak Bang Iwan Fals juga ya. Wah, banyak fansnya dari seluruh dunia ya. Amin. Amin. Nah ini hipnotis, kenapa? Ini kan polisi Bang Iwan ini. Kenapa bisa jadi hipnotis? Polisi, walaupun polisi kan manusia. Polisi juga manusia. Ya, jadi kita itu ilmu seni itu harus dikembangkan. Oh, ilmu seninya. Ini kan seni kan? Iya, ilmu seni. Kita itu kan masuk main musik itu seni. Terus lagi hipnotis seni. Apapun kegiatan yang berkaitan untuk menghibur orang lain itu seni. Jadi seperti itu. Pertanyaan besarnya tuh, apakah sempat seorang polisi itu berkarya atau mempelajari seni? Ya saya rasa sempat. Siapapun yang ini punya kegiatan yang full sempat. Sempat ya? Iya. Waktu itu sebenarnya 24 jam. Memang kita 24 jam di kepolisian itu kita dinas, tapi ada sela-sela waktu kita untuk belajar, untuk membaca. Itu yang kita manfaatkan. Selama ini kita manfaatkan seperti itu. Berarti tidak ada kata tidak ada waktu ya, tidak ada kata, tidak ada waktu. Jadi ya kan? waktu itu sangat luas sebenarnya. Iya. Kapanpun, seandainya mau berangkat dari rumah, misalkan tadi diundang latihan dulu. Nah, jadi nggak diundang tadi kan ke sini. Ya kita sempatkan, ini waktunya saya harus berangkat jam berapa. Kita atur, ada planningnya kan. Iya. Nah di sela-sela ada waktu yang lagi kegiatan kosong, nggak apa-apa, kita sempatkan belajar. Benar sekali. Jadi mesti belajar ya, intinya belajar sih. Intinya belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya. Berarti hipnotis ini baru dong. Ya kebetulan kita hipnotisnya 2019 kemarin. Baru ya, baru 1 tahun ya. Baru 1 tahun. Tapi nggak tahu ya, mungkin memang dulu sebelumnya saya itu sempat nonton Romi Rafael. Hebat sekali ya. Gimana kalau saya bisa seperti itu? Jadi kita nggak salah kalau kita itu bermimpi. Benar. Kalau kita bermimpi, suatu saat impian itu akan tercapai. Tapi dengan kemauan yang kuat. Benar. Mimpi sama tekad dan kemauan ya. Itu yang paling penting. Barangkali kan setelah nonton ini barangkali diajak duet sama Romi Rafael. Lagi aku tag ya Romi Rafael ya. Boleh. Mas Romi itu wajib nonton loh. Ini boleh. ada Kemarin, pejuang-pejuang. Sebenarnya sempat saya ada juga nomor WA. Wih, sudah sempat dari teman juga. Roni De La Serna namanya. Karena dia guru hipnotis Roni. Jadi Roni De La Serna ini guru hipnotis. Oke. Dan sudah langsung berkontak-kontakan sama Mas Romi Rafael. Waktu itu sempat ini WA sama ini, dia video call sama si Mas Roni. Mas Roni ini masih hipnotis juga. Nah nggak tahunya Mas Roni ini entah muridnya entah apa, kita nggak tahu. Dia bilang, Mas ini si Pak Iwan Brimob ini mau ini. Waktu itu saya masih di Brimob. Sempat saya ngomong, ya udahlah katanya nanti ini Mas Iwan dibimbing oleh Roni aja katanya.
Oh, aduh, siap. Tapi saya sebelumnya sudah memang agak bisa kan, karena saya belajar dari YouTube. Oh, belajarnya dari YouTube. Selain YouTube saya banyak baca. Oh, baca ya. Jadi sebelumnya, saya itu pengen belajar, tapi saya itu setelah saya tamat kuliah S2, saya itu sempat ngambil SDM. Oh, sempat jadi dosen dong? Iya, sampai sekarang saya masih jadi dosen. Oh, sampai sekarang masih dosen? Nah, jadi di salah satu Universitas Lubuk Linggau? Iya, yang ada di Universitas Lubuk Linggau sini. Jadi saya memang dosen terbang, LB kan, dosen LB. Jadi kita dosen itu nggak full di sana kan. Sewaktu-waktu memang kita bisa ngatur waktunya. Minta tolong sama bagian akademik dan prodi agar kita, karena berkaitan dengan dinas, kita ngambil kuliahnya yang ngajar siang. Oh. Siang sore kan. Oh, iya. Nah, disitulah kita belajar bagaimana kita itu seorang dosen itu supaya mahasiswa itu ngerti. Kita harus belajar lebih dulu di rumah. Jadi saya itu ngajar SDM waktu itu, Mas. Saya ngajar SDM, apa sih SDM, saya kupas satu-satu. Dari situ akhirnya saya ngerti SDM itu sumber daya manusia itu adanya pola pikir. Saya belajarin dulu pola pikir itu apa. Akhirnya dapatlah pola pikir itu pikiran ada dua, alam sadar dan alam bawah sadar. Pikiran alam. Nah, akhirnya saya pelajari, akhirnya arahnya hipnosis. Oh, digali terus ya. Digali. Nah, jadi kita penggalian ilmu seperti itu akhirnya dapat. Dan saya sudah bisa mempraktekkan hipnotis saat itu. Ada yang pernah, mungkin ada Siska Linggau waktu itu. Terus lagi yang pertama di hipnotis itu siapa, teman. Oh, dari situlah mulai mencetuskan bahwa Mas Iwan ini seorang hipnotis. Ya, belajar dari situ, rupanya komunikasi. Iya. Terus saya ada diangkat di Jakarta dulu, orang Linggau, si Deki. Dia juga ngasih modul. Saya pelajarin, dapat. Oh. Setelah itu kita mau ngambil lisensinya, jangan sampai saya punya keterampilan tapi tidak ada keabsahan yang tertulis. Jadi saya ambil lisensinya, saya ngubungi Mas Roni Tegasarana ini. Datang dia dari Kota Pati ke sini. Dan sempat kita buka kelas waktu itu. Oh, di Lubuk Linggau? Di Lubuk Linggau. Oh, sempat buka kelas. Dan peserta lumayan? Waktu itu 7 orang. Karena gini, peserta itu banyak yang daftar. Tapi kita seleksi. Oh. Jangan sampai salah guna. Oh, iya. Ya, namanya keterampilan seperti itu kan, kalau salah guna kan bahaya kan. Iya, nah by the way ngomong salah guna, ini mungkin beberapa netizen atau masyarakat pengen tahu juga, hipnotis itu berhubungan dengan ilmu hitam. Ini yang harus ini. Jadi teman-teman yang di rumah jangan sampai menganggap hipnotis itu ilmu hitam, enggak. Bukan ya? Bukan. Dia ilmu komunikasi. Komunikasi verbal dan non-verbal bisa menembus pikiran alam bawah sadar manusia. Itu ketika saya berbicara dengan Mas ini Peter Van Der, nanti Mas Peter Van Der menanyakan saya, itu kan masuk dalam pikiran saya. Kalau ditanya-tanya terus kan akhirnya tegali kan. Seperti itu. Itulah cara kerjanya seperti itu ya. Iya, cara kerja komunikasi verbal. Oke. Nah, tapi kan pada saat yang dulu-dulu ya, setahu banyak masyarakat tuh kemarin kawan aku dihipnotis cuma karena ditepak terus langsung hilang ingatan. Nah, apa nih tanggapan dari Bang Iwan? Semacam apa itu jadi? Sebenarnya itu bukan hipnotis. Bukan hipnotis. Mungkin ilmu hitam itu sejenis gendam. Memang gendam itu ada wirid-wiridnya mungkin seperti itu. Tapi orang itu salah guna. Oh, memang ada berarti? Memang ada. Saya juga ada itu modulnya. Tapi kita nggak perlu menggunakan seperti itu. Itu nanti salah guna. Bisa kita lakukan seperti itu, bisa. Makanya kita gali lagi. Dan saya dapat sertifikat CHT sekarang. CHT itu kan terapi. Iya. Jadi hipnoterapi. Jadi saya waktu Mas Roni datang ke sini langsung dapat dua kelasnya. 2 kelas ya. Jadi seperti itu. Kalau yang main tepak kayak ini, itu sebenarnya orang itu sebelumnya sudah dihipnotis dulu. Sudah dikasih ini ya. Jangan dulu, misalkan contoh seperti ini ya. Kita mau, ya itu nipu lah.
di ini kayak main sulap dulu biar ini dipamer dulu kan biar orang ini luar biasa gitu kan. Setelah orang melihat kita itu luar biasa, dia akhirnya dengan kita itu ada keinginan ingin tahu. Nah keinginan ingin tahu nih lah, misalkan sendok bisa dibengkokkan seperti itu kan. Setelah itu oke, sekarang ambil sendoknya, pegang, bayangkan kalau sendoknya nanti bisa bengkok. Orang itu bayangkan padahal nggak bengkok, akhirnya konsentrasinya fokus ke sana. Jadi panca indera manusia itu kan ada 5. Itu yang dimainkan. Jadi masing-masing indera ini kalau difokuskan satu, keempat panca indera itu akan lemah. Iya. Jadi pengalian pikiran. Nah, setelah orang itu sudah ini, nanti anehnya kamu ketemu dimanapun, saya tepuk kamu akan lupa. Berarti tetap komunikasi. Iya, sebelumnya pasti sudah komunikasi. Berarti maksudnya tuh kayak karena kan masyarakat kita tuh memang benar-benar kurang pengetahuan tentang hipnotis. Nah, di sini yang kenapa saya buka YouTube hipnotis saya itu sebagai hiburan, agar masyarakat itu tahu sih hipnotis yang sebenarnya itu seperti apa. Tujuannya positif kok hipnotis itu. Tujuannya positif. Untuk terapi ya. Misalkan orang itu fobia, migrain, itu. Benar. Kurang tidur kan? Iya. Capek, kita hipnoterapi. Cukup dengan tidur 10 menit sudah dia ngerasa tidur itu 4 jam. Itu manfaatnya. Iya. Nah, ini yaitu dari yang masalah katanya ilmu hitam dan lain-lain. Nah, tapi pasti ada beberapa juga nih dari Cak Mano tanggapannya kalau lihat uya. Lihat tisu terbakar tidur. Nah, itu Cak Mano itu. Sebenarnya tisu itu bukan tisu kayak ini. Itu tisu magic itu kan kayak ini. Ya mungkin tahu sendiri kan saja tidak tahu. Jadi ya namanya Peter itu kan orang magician kan. Di situ kan memang ada tisu magician. Ya harga tisu itu paling berapa? Satu lembar itu kan ada harganya mungkin 10.000 atau 20.000. Jadi dia dibakar, ketika dibakar kan tisunya habis kan. Nah, kalau tisu ini kalau dibakar nggak bisa. Iya. Nah, terus kenapa bisa tidur wongnya? Nah, itu mungkin beberapa pertanyaan netizen. Tanpa uya harus ngomongin. Nanti kamu kayak Romi Rafael kan ada hitungan ininya ya, komunikasinya. Nah, tapi kenapa uya begitu bakar tisu dia langsung tidur? Nah, itu kenapa tuh? Nah, gini ya. Ada 2 persepsi kalau menurut saya. Seperti di acara Rumah Uya. Terus lagi atau uya yang buka satu orang. Jujur, yang namanya hipnotis, orang itu berbohong atau tidak berbohong itu tergantung orang itu sendiri. Jadi nggak bisa kalau ini. Nanti kalau di hipnotis kamu tidur nanti akan jujur, itu bohong. Iya. Jadi nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin. Maksud saya nggak bisa orang itu untuk membuka kebohongan dia, enggak. Kalau gitu sudah saya di polisi, saya kerja di ini aja untuk meriksa orang. Pasti nggak akan mau juga jadi nggak bisa. Nah itu yang persepsi satu. Nah ada kemungkinan juga memang si Uya kan orangnya ahli hipnotis. Ada juga yang tanpa settingan memang orang itu terhipnotis, tapi tidak bisa untuk membuka orang itu kebohongannya. Buka aib lah ya. Nggak ada itu. Di situ kan mungkin sudah ada settingan, tapi atau sebelumnya. Kayak satu lagi kayak Ferdian itu kan asli itu. Ferdian itu asli murni. Saya pernah satu frame sama Ferdian. Saya pernah juga sih ketemu. Romi Rafael, Ferdian, termasuk Uya itu. Terus terang saya ngefans sama orang-orang ini. Mereka itu orang hebat sih. Iya. Karena mereka mungkin sudah menjadi artis ya. Mungkin kan kita ini. Saya tuh agak ngefans dengan mereka. Ilmu mereka jauh lebih hebat ya. Kalau saya ya nggak seberapa. Merendah untuk meroket. Kalau mereka ya memang lumayan kuat mereka. Iya, ilmunya ya. Maksudnya ilmu yang dipelajari. Mungkin dia sudah kelasnya. Iya. Takutnya masyarakat ini masih berpikir ilmu hitam, ilmu itu yang kita takutin. Nggak usah ya, jadi masyarakat nggak usah takut deh. Ini bukan ilmu hitam. Bukan ilmu hitam ya. Jadi dan saya jujur aja saya tetap sholat. Bukan aliran sesat bukan ya? Ini bukan aliran ini. Bukan aliran. Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ya. Jadi benar-benar harus dicerna tuh ya, ilmu komunikasi ya, sekali lagi bukan ilmu hitam. Ya, komunikasi itu verbal. Komunikasi verbal. Oke. Nah, Bang Iwan, ada gak sih
pencapaian hipnotis yang dipengenkan Mbak Iwan, misal karena kita tahu beberapa hipnotis luar pengen mecahin rekor, misalnya kayak aku bakal hipnotis 2000 wong di gedung. Wow, itu ada gak sih kepengen dari Bang? Sebenarnya kalau kepengen itu kan ya jujur aja, saya itu sangat ada itu pengen seperti Romy Rafael. Oh pengen ya, pengen ya, berarti. Karena dia sudah memainkan menggiring pikiran orang dengan orang itu ini menebak, seolah-olah dia menebak, padahal orang itu yang digiringnya untuk iya. Itu seperti kayak dia waktu main ke Kota Tua di Jakarta, ada bapak-bapak pakai sepeda warna biru, sepeda warna pink, tapi digiringnya opininya bahwa bapak itu memikirkan sepeda warna biru. Nah itu sebenarnya dari cerita Romy Rafael itu, orang itu menembus alam bawah sadar orang itu akan menebak. Iya. Dan Romy Rafael pas dibuka sepeda biru, kan luar biasa. Saya pengen seperti itu, digiring ya. Iya, digiring. Jadi menggiring seperti yang dilakukan oleh Romy Rafael. Saya pengen seperti itu pikirannya ya. Iya. Oke. Berarti ada ya, maksudnya ada pencapaian yang ingin dilakukan ya. Iya pasti ada. Semua orang kan nggak puas batas ini aja, nggak. Iya. Konten saya bikin konten ini ya biar masyarakat itu tahu sih hipnotis itu seperti apa. Karena selama ini orang itu memandang atau menganggap hipnotis itu ilmu hitam, ilmu yang jelek. Ya. Padahal enggak. Hipnotis itu untuk terapi. Terapi ya. Hipnotis itu. Ini ada nggak sih kontra dari lettingan Bang Iwan atau atasan Bang Iwan tidak mengizinkan Bang Iwan hipnotis? Enggak, kalau mereka jujur aja pimpinan dimanapun, saya di Brimob pun mereka setuju. Dan mereka setuju. Bahkan mereka itu ya istilahnya agak apresiasi lah. Oh, ini merupakan keterampilan. Iya. Termasuk yang sekarang kan Kapolres kita yang di Lubuk Linggau ini, Pak Mustafa Kamal ini, dia sangat senang. Dia tahu itu berapa followers YouTube-mu, gitu kan? Kamu sudah ada YouTube katanya, berapa ini subscribe-nya? Saya jelasin kan berapa. Di situ nampaknya dia senang, apresiasi ya. Bahkan ini dia suruh kita bikin konten yang lain selain dari ini, karena kita udah ada YouTube kan. YouTube-nya asalnya kan hipnotis. Nanti dimasukkan YouTube yang berkaitan dengan dinas, patroli misalkan kan. Intinya seperti itu, bahwa polisi itu punya seni. Iya benar-benar, berarti mendukung lah ya. Mereka mendukung, intinya seperti itu. Oke, ada nggak misalkan ternyata Bang Iwan ini kan sudah dikenal banyak orang, ya kan, diundanglah ke stasiun-stasiun TV, ya kan, tapi tidak dapat izin dari atasan. Nah, sebenarnya waktu di Brimob kemarin saya sempat dipanggil dan Kor Brimob dan duduk berdua dan mereka, saya mempraktekkan hipnotis di depan pimpinan di sana di Brimob. Kor Brimob kan tahu sendiri kan, misalkan di Kelapa 2 itu saya diundang di sana. Akhirnya saya diarahkan juga dan dipanggil, sempat juga dari Humas Mabes Polri mengizinkan untuk berangkat ke Kompas TV. Nah, karena keadaan waktu itu saya udah pulang ke Palembang, dan waktu itu pimpinan kita di Sat Brimob Sumsel ini, pimpinan masih di operasi di Papua. Nah, jadi disitulah ada kesimpang siuran. Akhirnya mungkin limit waktu sudah habis, ya sudah, akhirnya kita ini dibatalkan. Sayang sekali ya. Padahal tiket udah disiapin kan? Iya. Ya nggak apa-apa, mungkin ada hikmahnya lain kan. Mungkin ada rezeki selanjutnya. Nah, nggak lama kemudian keluarlah telegram dari Polda. Memang saya ngajukan waktu itu 1 tahun sebelumnya. Keluarlah nama saya mutasi ke Polres Lubuk Linggau. Nah, di situ juga sempat pimpinan tuh, di situ apresiasinya. Mereka itu menyayangkan jangan pindah, pertahankan dulu di Brimob. Cuman ya karena TR itu kan nggak mungkin kita harus pindah, intinya seperti itu. Iya. Saya enjoy aja, nonton tulus kok. Kita jalanin aja. Ya. Oke.
Oh, jadi Bang Iwan itu selain berprofesi sebagai polisi, beliau ini adalah dosen ya. Ya, dosen, kebetulan kita dosen. Berarti pernah hipnotis salah satu mahasiswa atau banyak satu kelas? Oh, satu kelas. Wow, ada videonya di YouTube. Kalau itu yang kita bawa mereka itu untuk SQ. Oh, SQ. Jadi SQ itu kan apa? Emotional, question, spiritual. Mengembalikan karena manusia itu kan hakikatnya itu manusia itu dalam keadaan baik. Seluruh manusia yang lahir itu dalam keadaan baik. Nah, kita kembalikan mereka untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Makanya ada yang sempat nangis. Kita bikin seperti itu. Dan waktu saya ngajar pun saya, kalau misalkan mahasiswa itu ngantuk sih, kita suruh tidur, nggak apa-apa. Yang penting mereka paham, intinya seperti itu. Kalau saya ngajar, sebelumnya saya relaksasi dulu, suruh tidur dulu. Karena gini, kalau orang yang sudah tidur, pikirannya itu lebih fresh. Jadi kita refresh dulu. Sudah refresh, kadang-kadang mereka suruh 5 menit dengarkan saya, silakan kamu tidur, dengarkan cerita saya sambil saya ngajar. Bayangkan gestur tubuh saya, nah, gitu kan. Nah, ketika yang saya jelaskan masukkan dalam pikiran kamu, nanti saya akan bercerita. Jadi saya jelaskan kan, sumber daya manusia itu apa, manajemen itu apa, saya jelaskan satu persatu. Akhirnya nanti anehnya masukkan lagi, kita ulang lagi kata-kata itu, kalimatnya kita ulang lagi. 80% mereka bisa menerima. Nanti anehnya, nanti kamu ketika bangun kamu akan merangkai kalimat yang saya jelaskan. Setelah kita duduk diam, suruh mereka nulis masing-masing dan tidak boleh menoleh dengan temannya. Akhirnya mereka ngarang sendiri apa berdasarkan mereka ketika mereka tidur. Diceritain. 85% yang saya lihat itu bagus semua. Cerita. Yang cerita definisi kita kasih tadi, contoh-contoh yang kita kasih mereka karang. Akhirnya, dan ternyata malah worth it cara mengajar seperti itu. Jadi sebenarnya hipnotis itu positif. Iya, positif. Itu alhamdulillah saya ajarkan seperti itu. Metode mengajar seperti itu. Iya. Banyak juga dosen-dosen yang nanya gimana Kak Iwan mau belajar itu. Banyak yang mau belajar akhirnya. Iya itu memang sebenarnya hipnotis itu atau hipnoterapi itu memang salah satu ilmu untuk ngajar mengajar. Memang sudah banyak, terutama kayak mengajar anak yang kayak punya penyakit autis dan lain-lain, itu memang sudah ada ya. Iya, sudah ada. Terus lagi anak fobia. Menanamkan kebiasaan baik, tadi yang kebiasaan buruknya dihilangkan. Ya, itu tujuannya. Itu benar. Sudah banyak ya. Oke. Nah, ada enggak cita-cita mau jadi selebriti hipnotis? Jujur kalau saya, misalkan saya menjadi selebriti hipnotis, saya mau ya. Tapi saya nggak mau lepas baju saya. Nggak mau lepas baju. Nggak mau, saya tetap sebagai polisi gitu. Karena saya akan mengangkat citra polisi, intinya seperti itu. Saya nggak mau misalkan ditawarin kamu pilih mau jadi polisi atau mau jadi artis. Artis tidak menjanjikan bagi saya. Tetap polisi ya. Karena awal mula saya jadi seorang polisi, bukan awal mula saya menjadi seorang selebritis. Waduh, tetap polisi. Tetap polisi. Nggak mungkin saya lepas. Nggak mungkin dilepas ya. Orang gini juga sih, orang itu kenapa banyak menonton kita ketika kita hipnotis orang itu pakaian dinas. Coba kalau saya orang sipil pakaian preman, sudah biasa. Sudah banyak juga. Jadi kalau ini, dulu apalagi dulu di Brimob, subscribe naik. Iya, salah satu faktornya background kita. Ya. Nah, kenapa saya mau lupakan background saya? Benar sekali. Dan saya pun makan di sini, periuk nasi saya di sini. Iya. Waduh, luar biasa ya, tidak meninggalkan kepolisian. Saya nggak akan meninggalkan. Saya jadi ini. Dipanggil di mana nanti kamu main di sini, kamu ini di sini, saya tetap polisi. Tetap polisi ya. Lihat channel saya aja masih Iwan Brimob ya. Iya. Aduh. Karena dulu saya dari Brimob. Iya. Walaupun saya sudah dinas di kepolisian umum,
Tapi jiwa saya tetap Brimob. Buktinya Brimob. saya masih pakai ini. Oh, masih pakai ini. Roda Ya? Kompas ini masih saya. Oh, itu dari Brimob ya? Ini dari Brimob. Oh. Karena perjuangannya susah ini. Saya sempat naik gunung itu sakit. Oh. Jadi saya kalau yang namanya Iya. jujur, ya karena pindah aja tugas. Kalau hati masih sama aja. Oh, hati masih sama. Iya, saya nggak akan lupa. Oh. Brimob itu adalah keluarga saya, intinya seperti itu. Iya. Polisi juga keluarga saya, yang jelas polisi keluarga saya. Keluarga. TNI juga sahabat saya. Iya. Banyak. Karena kan banyak ya sekarang tuh kayak TNI juga mulai merambat ya ke dunia entertain dan menggunakan backgroundnya ya kan. Karena salah satu faktor untuk menaikkan popularitas tuh background ya kan. Karena kalau masyarakat awam itu sudah terlalu banyak. Contohnya kalau menyanyi ya kan. Kalau menyanyi kan ya karena dia wong biasa itu kan, jadi pakaian biasa jadinya biasa baik gitu kan. Nah, karena dia tahu-tahu pakainya baju TNI atau Polri meningkatkan. Jadi akhirnya wah ini baru nih ya. Jadi kan? pemikiran orang itu secara nggak langsung, polisi TNI itu nggak garang sih. Lebih mengayomi. Mengayomi. Terlihat lebih mengayomi. Intinya seperti itu. Yang kedua kan selama ini kan apa yang ada dalam pikiran orang tuh takut. Oh. Banyak orang takut, padahal nggak perlu ditakuti. Iya, kan nggak ngigit ya. Apa yang ditakuti? Ditakuti sama baik. Iya. Ya mereka itu karena apa? Kita aparat ini mungkin karena tegas. Itu aja. Beda tegas sama keras. Iya kan? Tegas sama keras beda ya. Seperti itu. Oke. Ada pesan-pesan mungkin buat penonton kita nih Om, masyarakat Lubuk Linggau terutamanya. Iya. Takutnya mereka masih berpikiran hipnotis itu adalah ilmu hitam dan mereka mempercayakan itu. Nah, ini ada nggak pesan-pesan buat sahabat, tips-tips untuk menghindari hipnotis yang seperti itu? Nah, coba. Oke, jadi terima kasih ya. Tadi pesan dari saya khususnya, hipnotis nggak usah takut. Nggak usah kita takut dengan orang pintar hipnotis. Nggak usah kita menghindar dengan orang pintar hipnotis. Yang biasa terjadi sekarang, yang katanya kalau kena tipu sedikit hipnotis. Ya. Sebenarnya itu bukan hipnotis, menipu. Menipu ya, tindakan. Jadi tindakan penipuan itu banyak. Contohnya memain dengan nomor HP. Itu mungkin telepon sembarangan kan? Ya. Dapat. Yo, kamu masa lupa? Iya kan? benar ya. Siapa ini yang nyaut di sana siapa? Iya. Lupa. Kamu ada kan teman polisi siapa gitu kan? Oh iya. Oh ya ada, nyebutin lah misalkan nama Peter. Ada teman aku Peter. Nah kan? Oh pas banget. Ya langsung gitu kan? Iya, nah, masih ingat berarti. Oh ya gimana kabarnya? Langsung. Nah, itu sering penipuan itu. Ada juga. Jadi dia menyerang dengan cara seolah-olah pura-pura so akrab, so kenal gitu. Akhirnya udah aku minta bantu sekarang ini, aku lagi bingung, anak istri aku lagi susah. Tolonglah transfer dulu. Itu kan. Itu. Terus yang kedua, ada juga yang nelpon selamat Anda mendapat hadiah. Gitu kan. Nah, jadi dibikinnya senang kita. Dibikin senang, aku dapat hadiah gitu kan. Akhirnya dibikinnya senang. Nah, yang seperti itu kita hindari dulu. Jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Nanti ini baru dia nanyakan nomor HP atau apa. Atau kami dari pihak bank nyebutin salah satu bank komersial misalkan. Kami dari bank ini nomor rekening Bapak ini berapa? Enggak ngasih nomor rekening. Kita akurkan aja Pak berapa ini. Sebutin digit dari nomor yang tertera di ATM kan? Tertera di ATM itu berapa digit. Nah, ketika kita sebutin digit itu secara otomatis mereka menggunakan aplikasi online, mereka ketik langsung masuk, langsung uang kita hilang. Itu sebenarnya penipuan. Hati-hati, jangan sampai masyarakat mudah percaya dengan hal seperti itu. Malah dibilang hipnotis. Itu bukan hipnotis, itu penipuan. Ada lagi yang menyerang dengan cara bingung. Membingungkan. Iya, dengan siapa? Ini Pak, kami dari pihak rumah sakit atau kami dari kepolisian. Iya pernah dengar tuh. Anak Bapak ini sekarang masuk dalam rumah sakit ini Pak. Ini sekarang harus transfer biaya sekian biar dia cepat dioperasi. Ya kita kan dalam keadaan panik kan? Panik. Jadi ketika kita panik, kita ya takut anak kita nih jadi apa-apa kan? Akhirnya transfer kan? Di kepolisian misalkan dia ngaku polisi, anak Bapak ketangkap narkoba.
Bawalah orang pura-pura nangis di situ. Orang pura-pura nangis, akhirnya ya ketakutan kita nanti anak masuk penjara. Gimana Pak? Udah kamu transfer uang ya. Akhirnya banyak yang nggak percaya seperti itu, dia minta kirimkan pulsa aja. Banyak itu model penipuan. Nah, jadi saya sarankan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi, ada 5 metode seperti itu, ya. Tolong dikoreksi betul-betul apabila ada telepon yang menghubungi kita, entah itu berupa hadiah, ya. Kalau berupa hadiah nggak mungkin ya seperti itu. Pasti melalui email atau kalau nggak email mungkin email nomor resmi lah ya. Nomor resmi lah ya. Terus lagi kalau misalkan berkaitan dengan keluarga kita kecelakaan atau ditangkap polisi, kita pastikan dulu keluarga kita itu di mana. Benar. Harus tenang, kuncinya harus tenang. Harus tenang ya. Ya kita harus tenang. Ini anak saya di mana sekarang? Oh ya Pak, matiin dulu lah. Kita telepon dulu anak. Nggak bisa ditelepon temannya. Di mana kira-kira? Kita pastikan kalau mereka itu dalam posisi aman. Kalau memang nggak aman, memang ada polisi yang bilang seperti itu, datangin aja, ajak ketemuan. Jangan sampai main cukup di telepon. Sudah Pak, saya temuin aja Bapak di sana, bawa polisi lain. Kira-kira kan? Itu jadi itu ya, saya himbau ke masyarakat jangan sampai ya. Jadi itu bukan hipnotis. Kalau bilang hipnotis itu salah. Itu salah. Jadi bukan hipnotis itu ya. Penipuan lebih tepatnya. Jadi jangan sampai beranggapan masyarakat tuh hipnotis tuh ilmu hitam atau malah jadi penipuan malah dianggap jadi hipnotis. Karena mungkin opini masyarakatnya gini, yang ada dalam pikiran masyarakat itu. Karena dia sudah ketipu, akhirnya dia malu mau melapor bahwa dia tertipu. Kami dihipnotis Pak. Gitu. Karena dia malu. Kebanyakan tuh seperti itu. Oke, menarik sekali bincang-bincang sama Bang Iwan dari Bribka Iwan. Waduh, ini salah satu polisi yang berkarya dalam hipnotis. Wow, dengan punya YouTube pasti Pak ya? Iya, kita punya YouTube. Wah, boleh di-share Pak YouTube-nya apa Pak? Iwan Brimob namanya. Iwan Brimob. Wah, nanti kita taruh di description juga. Kalian boleh cek di channelnya YouTube Bang Iwan ini banyak hiburan hipnotis yang kalian bisa tonton. Tapi saya belum sempat keseharian dulu. Belum keseharian ya. Siap. Oke. Nah, seperti biasa Bang Iwan, bahwa di setiap tamu aku podcast itu ada KOL. Ini KOL ini question of life. Question of life ini pertanyaan tentang kehidupan. Bahwa Bang Iwan harus menjawab cepat dan memilih salah satu dari jawabannya. Iya. Berarti ketahuan kalau bohong ya. Ketahuan kalau bohong. Ini harus siap ya, nggak apa-apa. Harus siap ya. Harus cepat ya. Harus cepat. Ambil napas dulu biar konsentrasi. Sudah siap Bang Iwan? Sudah. Oke, ini dia question of life. Sekarang atau dulu? Sekarang. Oke. Sahabat di luar polisi atau sahabat di polisi? Sahabat di luar polisi. Sahabat di luar polisi. Jabatan atau artis? Dua-duanya. Disuruh pilih. Jabatan. Wow, masih tetap jabatan ya. Atasan saya tidak pernah tahu kalau saya. Deng. Maksudnya harus atasan saya tidak pernah tahu kalau saya multi talenta. Oke, luar biasa. Itu dia question of life kita. Harusnya pertanyaan yang terakhir itu emang agak sedikit membingungkan ya. Kadang-kadang orang itu suka salah persepsi ya kan. Nah, ini bagus, Bang Iwan tuh bisa memang sudah mempelajari kan. Jadi langsung multi talenta. Wow. Oke, itu dia. Yang terakhir saya bingung gitu. Saya bingung.
Oke, itu dia Bang Iwan. Terima kasih Bang Iwan sudah mampir ke podcast aku. Jangan lupa ya di follow juga Instagramnya Iwan apa tuh? Iwan Impresi 78. Iwan Impresi 78 ya, kita taruh di description juga. Nah, buat kamu-kamu yang pengen nanya lagi tentang Bang Iwan hipnotis ini, kamu boleh tulis di kolom komentar mau ditanya apa atau mau hipnotis siapa. Nah, kalau kamu siap dihipnotis, silakan datang hubungin kita, bakal kita hubungin ke Bang Iwan untuk kontek-kontekan ya. Karena Bang Iwan memang mencari uang-uang yang mau dihipnotis untuk hiburan. Selain itu hipnoterapi. Selain itu untuk hipnoterapi juga luar biasa. Nah, pokoknya tulis di komentar sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kamu share juga karena ini lumayan ya, karena banyak masukan dari Bang Iwan, manfaatnya juga banyak. Jadi silakan di-share ke kawan-kawannya. Oke, jangan lupa tetap di-subscribe, hidupkan loncengnya. Ya. Nah, buat kamu yang terakhir, buat kamu yang pengen curhat atau pengen kasih tahu ceritanya tapi tidak tahu mau cerita ke siapa, kamu boleh DM kami di nomor yang di description, di WA boleh, atau email langsung ke email kami. Silakan mau daftar jadi tamu podcast aku, silakan. Kamu mau cerita tentang apa? Yang jelas terutama uangnya di Kota Lubuk Linggau. Oke, itu dia Gibah Uang kita bersama Bang Iwan Hipnotis. Goodbye. Salam Gibah Uang kita. Oke.